Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak bisa bekerja saat musim kemarau, buruh tani digerobokkan alih pekerjaan menjadi penambang pasir. Manfaatkan panas terik matahari, para ibu di Pati menggoreng telur di bawah terik matahari. Sopir kurang konsentrasi saat berkendara, minibus tabrak 7 kendaraan di Magelang. 8 orang yang didominasi anak-anak luka berat dan ringan. Cuaca panas ekstrim yang kian menyengat mendorong warga di Pati berkreasi dengan memasak di bawah terik matahari. Mereka bereksperimen menggoreng telur di bawah matahari tanpa menggunakan kompor. Cuaca panas di Pati dimanfaatkan warga untuk memasak dengan bantuan sinar matahari. Seperti yang dilakukan 2 wanita asal Pati, mereka memanfaatkan teriknya matahari untuk menggoreng telur. Telur yang digoreng bisa matang dengan proses yang dilakukan seperti biasanya, namun butuh waktu hampir 1,5 jam untuk memanaskan penggorengan. Prosesnya ya kayak masak telur biasa di semacam kayak wajan gitu, kita kasih margarin, terus kita panasi di bawah panas terik matahari yang kurang lebih tadi saya lihat di handphone itu 40 derajat, panas banget ya. Terus tadi ya sempat nunggu lama, hampir 1,5 jam telurnya, dan akhirnya jadi telurnya dan bisa dimakan. Kalau untuk rasanya sih nggak jauh beda ya Mas ya, karena masaknya ya normal kayak orang-orang kebanyakan di rumah masak di kompor. Cuman bedanya kan kita di bawah sinar matahari gitu. Cuman mungkin lebih ke teksturnya ya, nggak bisa yang matang sempurna gitu, setengah matang aja. Cuman rasanya ya oke-oke aja sih. Cuman teksturnya aja yang beda gitu ya, karena kan langsung dari sinar matahari. Kedua wanita mengaku, eksperimen menggoreng telur di bawah terik matahari dilakukan karena sedang ramai di media sosial. Terlebih suhu panas yang mencapai 40 derajat Celcius membuat mereka tertarik untuk mencoba. Arif Nur melaporkan dari Pati. Dampak kemarau panjang tidak hanya menyebabkan warga krisis air bersih dan lahan pertanian mengering, namun juga membuat tambak udang mengering. Bahkan dari Kebumen, ribuan udang mati setiap hari sehingga para petambak rugi puluhan juta rupiah. Cuaca panas ekstrim selama berbulan-bulan membuat petambak udang di desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kebumen, rugi besar. Sejumlah kolam tambak terpantau mulai mengering Senin pagi. Mesin sirkulasi yang biasanya berfungsi kini dibiarkan lantaran tidak ada lagi air. Sejumlah kolam masih beroperasi, namun para petambak tidak bisa berbuat banyak karena udang rata-rata masih berusia 30 hari sehingga banyak yang mati. Apalagi pada malam hari cuaca berubah drastis menjadi sangat dingin sehingga udang-udang kecil tidak bisa bertahan. Dalam pertumbuhan udang dan kematian juga makannya lambat. Kalau kematian sih dari umur 30-an Mas. Bisa mencapai berapa? 1 kintalan Mas, 1 hari. Waktunya sih biasa cuaca. Karena biasanya panas, kalau malam dingin sekali. Kondisi seperti ini sudah berlangsung selama 10 hari terakhir. Ribuan ekor udang mati setiap harinya. Para petambak makin rugi karena saat udang terdampak cuaca ekstrim, harga udang malah turun menjadi Rp44.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp55.000 per kilogram. Para petambak seperti orang jatuh tertimpa tangga. Ribuan udang mati setiap hari, kini mereka juga dihadapkan mahalnya pakan ternak. Para petambak berharap bantuan pemerintah agar menurunkan harga pakan sehingga mereka tidak makin terpuruk. Wahyudiono melaporkan dari Kebumen. Musim kemarau yang belum usai membuat warga desa Duku Bangsa, Kabupaten Tegal kesulitan air. Mereka kini hanya mengandalkan bantuan air bersih karena sumur dan mata air telah kering. Desa Duku Bangsa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal mengalami krisis air bersih selama berbulan-bulan. Jika tidak mengherankan, jika ada bantuan air bersih yang datang, warga langsung menyerbunya.
Air bersih saat ini merupakan salah satu yang paling berharga untuk warga. Mereka kesulitan dapat air bersih karena sumber mereka kini sudah mengering. Biasanya warga memanfaatkan air dari kubangan sungai. Namun karena air sungai kini sudah kering, warga hanya mengandalkan bantuan air saja. Jika tidak ada bantuan, warga terpaksa membeli air keluar desa seharga Rp5.000 per jerigen dengan kapasitas 50 liter air. Di desa kami kekeringan sudah hampir 4 bulan. Dengan adanya bantuan air bersih ini, warga kami merasa sangat senang sehingga kami tidak perlu datang ke tempat mencari tempat air yang begitu jauh. Tak hanya warga desa Duku Bangsa, krisis air bersih juga dialami ribuan warga di Kabupaten Tegal. Berdasarkan catatan PMI, 3 kecamatan kini sudah mengalami kekeringan ekstrim, yaitu Kecamatan Jatinegara, Suradadi, dan Kecamatan Warureja. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Kemarau panjang membuat buruh tani di Gerobokan tidak bisa bekerja karena area persawahan kering tidak bisa ditanami tanaman. Sebagian dari mereka memilih menjadi buruh penambang pasir agar bisa bertahan hidup. Kekeringan yang melanda sebagian wilayah Gerobokan sudah berlangsung selama 5 bulan. Kekeringan membuat buruh tani di Desa Gelapan, Kecamatan Gubuk putus asa. Sebab mereka tidak bisa menanam tanaman karena lahan persawahan kering. Banyak buruh tani yang menganggur saat musim kemarau. Akhirnya mereka mencari cara untuk bertahan hidup. Buruh tani banting tulang menjadi buruh penambang pasir. Buruh tani memanfaatkan sungai Tuntang yang airnya surut. Jika biasanya kedalaman sungai Tuntang hingga puluhan meter, kini kurang dari 2 meter saja. Mereka tentunya dimudahkan untuk mengambil pasir dengan cara menyelam ke dasar sungai. Dalam satu hari, buruh tani memperoleh Rp100.000. Buruh tani, serabutan itu Pak. Penghasilannya kalau sehari seperti ini berapa Pak? Ya rata-rata 100 Pak. 100.000 ya? Ya rata. Tiap hari Pak, itu ramai atau sepi Pak? Kalau sepi kadang rei, kalau rame kan ya bisa 200, kalau rata-rata kan 100.000 ya Pak. Untuk Tidak hanya warga Desa Gelapan, sejumlah warga desa lain juga ikut alih pekerjaan menjadi buruh penambang pasir. Kalau berangkat semua ya lebih dari 10. lebih dari 10. Atau warga sini semua apa warga-warga lain? Ya, yang 2 tetangga desa. Tetangga desa. Tapi mayoritas warga Gelapan sini ya? Iya. Pasir yang diambil dari dasar sungai biasanya dikumpulkan di atas perahu hingga penuh. Setelah itu penambang pasir akan memberikan upah Rp100.000 per perahu. Upah tersebut dibagi secara merata oleh buruh penambang pasir. Dalam satu hari mereka dapat menghasilkan 5 perahu pasir. Arif Nur melaporkan dari Gerobokan.